Bisa, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Tim penguji yang kami hormati, Ibu Guru Laila Hayani dari Seman 4 Muara Jambi ya. Ini sekampung sama Pak Amir ya. Maksudnya sama-sama di Mendalo ya, sama-sama di Muara Muara Jambi. Jambi. Betul, Amir betul. juga Kaprodi di Mendalo Muara Jambi. Baik, Ibu Laila, dalam waktu 30 menit ke depan nanti kita akan berbincang ya, diskusi ujian komprehensif terkait dua topik utama ya. Kompetensi utama itu pedagogik ya, yang terkait dengan skill, dan profesional lebih pada pengetahuan ya, keguruan. Ibu Laila Yani, sebelum itu kita tulis baca Al-Quran dulu ya, Ya, Pak. demikian ya, sesuai dengan instruksi dari Ketua Prodi. Baik, Ibu, silakan. Coba Ibu bisa nggak buka di surah Maryam, Ya. berlatih searching. Surah Maria. Sudah ketemu? Sudah. Baik. Silakan dibaca, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Baik, cukup. Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih, Ibu. Berikutnya silakan tulis di kertas ya. Apa ya pilihan ayatnya nih Pak Amir. Ini aja deh. Tulis inna ma'al musri yusra. Mantap Pak Jamal. Inna ma'al musri yusra. Ibu disuruh nulis ke bawah aja nulisnya. Sungai di balik kesusahan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Yusra. Ibu nulis di bawah aja. Di bawah maksudnya, Pak? Di depannya bukan ini meja ya. Iya, meja ini, Pak. Susah, tempatnya kecil. Oke, enggak apa-apa. Tidak butuh waktu lama, 3 detik. Ya. Silakan di. Nah, maal. Usri Yusuf. Ya Allah, jeleknya. Siapa yang jelek, Bu? Ibu yang jelek. Saya, Pak. Nah, maal. Ini, Pak.
Inna Ma'al. agak ke tengah, Ibu. Oh, oh. Al-usri. Inna ya, bukan ini mana tasdid. Ma'al Terus usri. inna. Ma'al usri. Surabaya. Ada. Tulisan Ibu guru PAI ya, bagus banget ya. Jelek banget. Kompetensi profesional ya. Kalau profesional guru PAI tulisannya mesti bagus dan cepat ya. Ya Pak, siapa? Oke, Ibu, topik RPP-nya tentang apa nih, Bu? Oh, tentang kompetisi dalam kebaikan, Pak. Kompetisi dalam Kebaikan. kebaikan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Oke, ya. Nah, ini saya pertanyaannya tetap sesuai dengan apa namanya petunjuk. Ini RPP-nya ada berapa? Tiga ya? Ada untuk 3 kali pertemuan. Yang saya buat satu, Pak. Untuk satu pertemuan. Hmm, gitu ya. Ibu kan belajar kemarin tentang teori belajar ya. Iya, Pak. Ada Ada apa aja? Ada teori belajar kognitivisme, Oke. behavioristik, kemudian ada konstruktivisme, Heeh. ya, Dan humanistik ya, humanistik. Ya. humanisme. Nah, kira-kira desain RPP Ibu ini yang mewarnainya paradigma apa aja? Yang mewarnainya teori belajar apa? Kalau di RPP saya ini lebih ke behavior, Pak. Oh, behavior. Kenapa Iya, harus behavior, Bu? karena berpusat pada siswa, Pak, nantinya. Oh, gitu. Iya, Hmm, behavior ya. iya, Pak. Behavior itu berpusat ke siswa ya, Iya, itu Pak. ya. Oke. Kata siapa? Boleh saya lihat ininya ya, Bu, metodologinya, Bu. Oh, Boleh Ibu metodenya tampilkan biar Pak Anda juga bisa lihat. boleh ini, Pak. Cooperative learning, diskusi kelompok dan tanya jawab. Iya. Yang kooperatif ya. Ini siapa sih ini? Oh, PBL ya, Bu? Masih Iya, PBL kan? iya, Pak. Mm-mm. Saintifik, Nanti PBL. di KD keterampilannya itu ada mendemonstrasikan bacaan, Pak. Karena ini di Hmm. materi awal masih makna Al-Quran Surah Al-Maidah itu kan, Pak. Ya, ini sebenarnya target belajarnya apa? Tujuan pembelajarannya untuk materi ini, Bu? Diharapkan siswa itu nanti yang pertama itu dia mampu membaca Al-Quran, mendemonstrasikan bacaan Al-Quran itu sesuai dengan hukum tajwidnya, Pak. Gitu ya. Kemudian Terus di penerapan ya, problem base-nya seperti apa, Bu? Kenapa oh, pakai problem base? kenapa pakai problem? Karena Hmm. kalau di sekolah saya itu banyak anak-anak itu banyak sekali, jujur ketemu banyak yang belum bisa baca Al-Quran, Pak. Bahkan ada yang belum kenal huruf hijaiyah untuk siswa anak SMA. Hmm. Hmm. Nah, kalau gini, Bu, ya, ini luruskan paradigma nih. Kalau anak-anak banyak yang belum paham, kalau Ibu pakai paradigma konstruktivis dengan model PBL, ya tentu kan lebih banyak membiarkan siswanya itu belajar sendiri. Ya, kalau untuk anak-anak yang banyak yang belum bisa ngaji, ya kan nggak tepat pakai konstruktivis. Kan begitu ya, Bu? Kan harus lebih kognitivis atau humanis mungkin atau behavioristik ya gitu. Ya behavior, Kognitif. Pak. Insya Allah, behavior. Hmm, iya. Ini tapi kalau mau PBL ini punyanya konstruktivis, Bu. Problem based ini, project based, discovery, inquiry, untuk active learning itu punya konstruktivis. Karena anak-anak itu dirancang, apa namanya, di setting untuk belajar mandiri gitu, Bu. Ya, Ya. bahasa.
Bahasa dusunnya seperti itu. Nah, kalau Ibu menggunakan teori pembelajaran, apa namanya, teori belajar yang dasari paradigma ini, dan ditunjukkan dengan Ibu menggunakan problem based learning, saya kira kan agak kurang tepat ya. Nah, Karena tadi dasarnya kan banyak anak-anak yang belum paham. Gimana Ibu? berarti Gimana Ibu menjelaskan? maksudnya kan identifikasinya tadi di situ. Nanti saya itu ngajarin, kemudian kan dari beberapa siswa itu nanti ada yang memang bisa gitu Pak. Jadi tutornya ada nanti tutor sebaya, yang betul-betul nggak bisanya baru dengan saya gitu Pak. Jadi bukan saya yang pegang kendali, tetap tetap anak itu juga yang diarahkan gitu Pak. Iya, 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 iya. Iya, memang ini ya, mungkin ini supaya Ibu jangan terjebak lah dengan istilah dengan apa ya, PBL, Project Base ya Pak Amir ya. Nggak wajib itu Bu. Siap Kalau Pak. misalnya modelnya model sorongan, bendungan gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya memang targetnya buat ngafal atau anak-anak banyak belum bisa ngaji ya, nanti metodenya Ibu sesuaikan dengan ininya. Paradigma, oh anak-anak ini belum, kayaknya nih lebih pada kognitifnya nih, kayaknya harus anu, ya. Mereka harus belajar secara kognitif dengan paradigmanya kognitivis, kayaknya harus melalui bagaimana eh, input proses outputnya bagus gitu kan, lebih banyak ke metodenya nanti. Ya, pemilihan metodenya juga kan, mana metodenya Ibu? Kooperatif lagi Bu, dan tanya jawab, pakailah metode yang memang betul real. Misalnya kan Berarti metode pesantren ada tuh sorongan, bendungan, atau misalnya apa Bu? Metode apa Bu? ya Pak. Iya, iya, nggak, maksud saya ini contoh saja. Ya ini saya Atau ini dulu metode merah-merahin kan Pak. metode setoran, namanya juga ngaji ya, belajar ngaji ya, begitulah metodenya. Kenapa harus kooperatif? Nah, nanti Diskusi. setelah ngaji itu kan Pak, ini kan satu pertemuan nih. Nah, jadi setelah itu kan 3 jam pelajaran itu, setelahnya baru kita mendiskusikan gitu, makna sama perilaku Ya yang perlu berbeda. didiskusikan Bu. Ngapain didiskusikan, orang ngaji diskusi? Coba lihat Enggak. di metodenya di bawah Bu. Coba lihat penerapannya di bawah Bu. Aduh, keren-keren nih RPP-nya nih. Mana nih yang apa? Mana nih? Mana nih? Terus ke bawah? Nah, penutup. Mana yang diskusi kelompok? Mana yang kooperatif yang Ibu tadi bilang? Yang Eh, diskusi kelompok. kan pertama ditayangkan video yang kemarin video pembelajaran yang sudah dibuat dan PowerPoint, nah, tentang Hmm. kompetisi dalam kebaikan. Kemudian nanti siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin informasi tentang kompetisi dalam kebaikan. Iya, ini nggak overlap, jadi memang harus detail Bu ya. Ya. Kapan misalnya mereka harus jelas, misalnya untuk membaca dan bacaan ya, dengan kaidah dan tajwid itu metodenya apa? Harus beda dengan metode ketika mereka misalnya diminta untuk menganalisis makna ayat, gitu loh Bu. Ini boleh saja dua paradigma boleh. Eh, Ketika misalnya kalau targetnya itu dua, misalnya kan ya sifatnya kognitif ya, kognitivis. Kalau misalnya mau perubahan perilaku ya behavioris, atau misalnya mau memberikan kesempatan kepada anak itu belajar mandiri ya dengan konstruktivis dengan metode PBL gitu. Jadi memang harus detail Bu. Jadi kalau seperti ini misalnya dengan saintifik, nah, PBL problem based, problemnya yang mana? Problem apa yang disajikan di sini gitu ya Bu ya. Siapa? Ya pelajari, baca lagi tentang teori belajar supaya Ibu bisa tahu ya. Nggak usah dipaksakan, PBL project based itu jangan dipaksakan. Banyak kok metode dan pendekatan yang sifatnya ya model-model kayak di pesantren, mereka punya model sendiri ya.
boleh dipinjam metodenya itu, atau perlu Ibu menciptakan metode sendiri apa gitu kan. Di situ di penilaian kami kan ada inovasi. Itu penting ya di dalam RPP. Nah, yang kedua Ibu, sentuhan teknologi di RPP Ibu sebagai salah satu bentuk realisasi dari TIPEK apa Bu? Tayangan video sama PowerPoint. Video. Sumber belajar Ibu dari mana aja? Misalnya mengajarkan tentang apa namanya ini, berkompetisi dalam wata'awanu Lebih 'alal birri wat taqwa. sumber Ya belajarnya dari ini buku, internet juga Pak. Kemudian boleh nanti literatur dari sumber internet lain. ya. Hmm. Nah, ini seperti ini seharusnya bukan buku referensi yang relevan, tetapi disebut buku apa. Ya, ya dari Iya, YouTube nanti Pak, tafsir. internetnya nanti dari Tafsirnya YouTube. tafsirnya juga disebut tafsir apa. Oh Sebab gitu kalau ya Pak Ibu ya. nanti menggunakan tafsir Al-Quran, tafsir-tafsir liberal itu bahaya juga buat Siap, nanti siap kan Pak. Ibu kan di bawah kementerian di bawah negara Republik Indonesia NKRI. Kalau Siap Ibu Pak. menggunakan tafsir yang apa namanya fundamental ya, Pak Amir, bahaya Ibu bisa ditulis. Sumber belajar nggak dikembangin Bu, misalnya Ibu kenapa nggak lebih spesifik misalnya YouTube ya dengan apa namanya channel siapa, kan harus begitu zaman sekarang Bu. Siap, siap. Misalnya website apa, atau Ibu punya website sendiri, punya akun YouTube Bu? Punya Pak, Nggak punya. setelah semenjak PPG karena harus upload. Iya, ibu harus menjadikan itu sebagai sumber belajar utama malah. Iya, di situ ibu apa namanya isi dengan konten-konten yang terkait dengan eh, PAI ya. Harus begitu sekarang guru bu memang. Jadi sumber belajar nanti ke depan RPP ibu sudah apa namanya sudah siapa namanya ibu? Ibu siapa namanya? Laila Hayani. Laila Laila Majnun Channel misalnya kan. Dan gitu. IG gitu kan, akun IG-nya siapa misalnya yang cocok untuk apa namanya contoh-contoh contoh perbuatan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada beberapa akun yang bagus untuk kita tiru, akun-akun gitu. Sudah harus begitu Bu sumber belajar itu. Kan ini jangan pakai internet, buku yang jelas sih Bu. Jadi nggak kelihatan nanti apa namanya di mana Ibu main teknologinya tuh di mana. Nah ini kita buru-buru nih soalnya. Bisa Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa ba'du. Tim penguji yang kami hormati, Ibu Guru Laila Hayani dari Esman 4 Muara Jambi ya. Ini sekampung sama Pak Amir ya. Maksudnya sama-sama di Mendalo ya, sama-sama di Muara Provinsi Jambi. Jambi. Betul, Amir betul. juga Kaprodi di apa di Mendalo Muara Jambi. Baik, Ibu Laila, dalam waktu 30 menit ke depan nanti kita akan berbincang ya, diskusi ujian komprehensif terkait dua topik utama ya. Kompetensi utama itu pedagogik ya, yang terkait dengan skill, dan profesional lebih pada apa namanya pengetahuan ya, keguruan. Ibu Laila Yani, sebelum itu kita tulis baca Al-Quran dulu ya, Ya Pak. Vicky ya, sesuai dengan instruksi dari Ketua Prodi. Baik, Ibu, silakan. Coba Ibu bisa nggak buka di surah Maryam, Ya. berlatih searching. Surah Maria. Juz berapa ya? Atau bisa. Pak. Maria. 19 kayaknya. Oh, iya. Ya, Juz silakan Ibu.
Ketemu Ibu? Biasanya ibu-ibu tahu nih kalau surah Maryam. Yang depannya waqalal ladzina itu ya, Pak? Bukan kayaknya. Tabarakalladzi. Surah Maryam ayat 1. Ya, jus. Kalau nggak pakai Quran sendiri deh. Anda Ibu masa nggak familiar dengan surah Maryam? Belum, maaf Pak. Surah Maryam. Iya, juz 19 benar bukanya. Yang ada kaf, yang unsur itu Bu. Ya, Halo Ibu, maaf ya Bapak ya. testing saya. Nah Ibu, kalau guru agama mah harus cepat ya. Kalau disuruh cari ayat, apalagi surah Maryam. Iya. Ya Allah. Nah itu Ya, ini bagian dari kompetensi profesional Pak Amir. Betul, Pak. jusnya benar Pak. Ya, guru yang profesional itu Mantap mesti ya. di luar kepala ayat-ayat itu. Masya Belum Allah. lagi sudah pakai Fatur Rahman. Kan. Saya buka Qurannya Ustaz. Ibu, Oh iya Pak. sudah ketemu. Sudah. Baik. Silakan dibaca Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idna rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Baik, Bu, cukup. Sadaqallahul azim. Ya. Terima kasih Bu. Berikutnya silakan tulis di kertas ya. Apa ya pilihan ayatnya nih Pak Amir. Ini aja deh. Tulis inna ma'al musri yusra. Mantap aja, Mas. Inna ma'al musri yusra. Ibu disuruh nulis ke bawah aja nulisnya. Sungai dibalik kesusahan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Yusra. Ibu nulis di bawah aja. Di bawah maksudnya Pak. Di depannya bukan ini meja ya. Iya meja ini Pak. Susah tempatnya kecil.
Oke, nggak apa-apa. Tidak butuh waktu lama, Ya, 30 detik. Oke, silakan di. maal. Ausri Yusuf. Ya Allah jeleknya. Siapa yang jelek, Bu? Ibu ya jelek. Saya Pak. Maal. Ini Pak. Inna Maal. agak ke tengah, Ibu. Oh, oh. Alah, serius. Inna ya, bukan ini mana tasdid. Ma'al Terus usri. maal. Inna. Ma'al usri. Surabaya. Ada. Tulisan Ibu guru PAI ya, bagus banget ya. Jelek banget. Kompetensi profesional ya. Kalau profesional guru PAI, tulisannya mesti bagus dan cepat. Ya, Ya Pak, siapa? oke. Ibu, topik RPP-nya tentang apa nih, Bu? Tentang kompetisi dalam kebaikan, Pak. Kompetisi dalam Kebaikan. kebaikan. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Oke, ya. Nah, ini saya pertanyaannya tetap sesuai dengan apa namanya petunjuk. Ini RPP-nya ada berapa? 3 ya? Ada untuk 3 kali pertemuan. Yang saya buat satu, Pak. Untuk satu pertemuan. Hmm, gitu ya. Ibu kan belajar kemarin tentang teori belajar ya. Iya, Pak. Ada apa aja? Ada teori belajar kognitivisme, Oke. behavioristik, kemudian ada konstruktivisme, Heeh. ya, Dan humanistik ya, humanistik. Ya. humanisme. Nah, kira-kira desain RPP Ibu ini yang mewarnainya paradigma apa aja? Yang mewarnainya teori belajar apa? Kalau di RPP saya ini lebih ke behavior, Pak. Oh, behavior. Kenapa Iya, harus behavior, Bu? karena berpusat pada siswa, Pak, nantinya. Oh, gitu. Iya, Hmm, behavior ya. iya, Pak. Behavior itu berpusat ke siswa ya, Iya, itu Pak. ya. Oke. Kata siapa? Boleh saya lihat ininya, Bu, metodologinya, Bu? Oh, Boleh Ibu metodenya tampilkan biar Pak Anda juga bisa lihat. boleh ini, Pak. Cooperative learning, diskusi kelompok dan tanya jawab. Iya. Yang kooperatif ya. Ini siapa sih ini? Oh, PBL ya, Bu? Masih Iya, PBL kan? iya, Pak. Saintifik, Nanti PBL. di KD keterampilannya itu ada mendemonstrasikan bacaan, Pak. Karena ini di Hmm, materi awal masih makna Al-Quran Surah Al-Maidah itu kan, Pak. Ya, ini sebenarnya target belajarnya apa? Tujuan pembelajarannya untuk materi ini, Bu? Diharapkan siswa itu nanti yang pertama itu dia mampu membaca Al-Quran, mendemonstrasikan bacaan Al-Quran itu sesuai dengan hukum tajwidnya, Pak. Gitu ya. Kemudian Terus di penerapan ya, problem base-nya seperti apa, Bu? Kenapa eh, pakai problem base? kenapa pakai problem? Karena Hmm. kalau di sekolah saya itu banyak anak-anak itu banyak sekali, jujur ketemu banyak yang belum bisa baca Al-Quran, Pak. Bahkan ada yang belum kenal huruf hijaiyah untuk siswa anak SMA. Hmm. Hmm. Nah, kalau gini, Bu, ya, ini luruskan paradigma nih. Kalau anak-anak banyak yang belum paham, kalau Ibu pakai paradigma konstruktivis dengan model PBL, ya tentu kan lebih banyak membiarkan siswanya itu belajar sendiri. Ya, kalau untuk anak-anak yang banyak yang belum bisa ngaji, ya kan nggak tepat pakai konstruktivis. Kan begitu ya, Bu? Kan harus lebih kognitivis,
atau humanis mungkin atau behavioristik ya gitu. Ya Atau behavior kognitif. Pak, Insya Allah behavior. Iya, ini tapi kalau mau PBL ini punyanya konstruktivis, Bu. Problem based ini, project based, discovery, inquiry, atau active learning itu punya konstruktivis. Karena anak-anak itu dirancang, apa namanya, di setting untuk belajar mandiri gitu, Bu. Ya, Ya. bahasa bahasa dusunnya seperti itu. Nah, kalau Ibu menggunakan teori pembelajaran apa namanya, teori belajar yang dasari paradigma ini dan ditunjukkan dengan Ibu menggunakan problem based learning, saya kira kan agak kurang tepat ya. Nah, Karena tadi dasarnya kan banyak anak-anak yang belum paham. Gimana Ibu? berarti Gimana Ibu di menjelaskan? maksudnya kan identifikasinya tadi di situ. Nanti saya itu ngajarin, kemudian kan dari beberapa siswa itu nanti ada yang memang bisa gitu Pak. Jadi tutornya ada nanti tutor sebaya, yang betul-betul nggak bisanya baru dengan saya gitu Pak. Jadi bukan saya yang pegang kendali, tetap tetap anak itu juga yang diarahkan gitu Pak. Iya, 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 iya. Iya, memang ini ya, mungkin ini supaya Ibu jangan terjebak lah dengan istilah dengan apa ya, PBL, Project Base ya Pak Amir ya. Nggak wajib itu Bu. Ya Kalau Pak. misalnya modelnya model sorongan, bendungan gitu nggak apa-apa. Kalau misalnya memang targetnya buat ngafal atau anak-anak banyak belum bisa ngaji ya, nanti metodenya Ibu sesuaikan dengan ininya. Paradigma anak-anak ini belum kayaknya nih lebih pada kognitifnya nih kayaknya harus anu, ya. Mereka harus belajar secara kognitif dengan paradigmanya kognitivis kayaknya harus melalui bagaimana eh, input proses outputnya bagus gitu kan, lebih banyak ke metodenya nanti ya, pemilihan metodenya juga kan mana metodenya Ibu. Kooperatif lagi Ibu dan tanya jawab, pakailah metode yang memang betul real. Soalnya kan Berarti metode pesantren ada tuh sorongan, bendungan, atau misalnya apa namanya? Metode apa Bu? ya Pak. Iya, iya nggak maksud saya ini contoh saja. Ya ini saya Atau ini dulu metode merah-merahin kan Pak. metode setoran, namanya juga ngaji ya, belajar ngaji ya begitulah metodenya. Kenapa harus kooperatif? Nah, nanti Diskusi. setelah ngaji itu kan Pak, ini kan satu pertemuan nih. Nah, jadi setelah itu kan 3 jam pelajaran itu setelahnya baru kita mendiskusikan gitu, makna sama perilaku Ya yang perlu berbeda. didiskusikan Bu. Ngapain didiskusikan, orang ngaji diskusi. Coba lihat Enggak. di metodenya di bawah Bu. Coba lihat penerapannya di bawah Bu. Aduh, keren-keren nih RPP-nya nih. Mana nih yang apa? Mana nih? Mana nih? Terus ke bawah? Nah, penutup. Mana yang diskusi kelompok? Mana yang kooperatif yang Ibu tadi bilang? Yang Eh, diskusi kelompok. kan pertama ditayangkan video yang kemarin video pembelajaran yang sudah dibuat dan PowerPoint, nah, tentang Hmm, kompetisi dalam kebaikan. Kemudian nanti siswa diberi kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin informasi tentang kompetisi dalam kebaikan. iya, ini nggak overlap, jadi memang harus detail Bu ya. Ya, Kapan misalnya mereka harus jelas, misalnya untuk membaca dan bacaan ya, dengan kaidah dan tajwid itu metodenya apa? Harus beda dengan metode ketika mereka misalnya diminta untuk menganalisis makna ayat, gitu loh Bu. Ini boleh saja dua paradigma boleh. Eh, Ketika misalnya kalau targetnya itu dua, misalnya kan ya sifatnya kognitif ya kognitivis. Kalau misalnya mau perubahan perilaku ya behavioris. Atau misalnya mau memberikan kesempatan kepada anak itu belajar mandiri ya dengan konstruktivis dengan metode PBL gitu. Jadi memang harus detail Bu. Jadi kalau seperti ini
misalnya dengan saintifik, PBL problem base, problemnya yang mana? Problem apa yang disajikan di sini gitu ya Bu ya? Ya Pak. Ya pelajari, baca lagi tentang teori belajar supaya Ibu bisa tahu ya. Nggak usah dipaksakan PBL, project based itu jangan dipaksakan. Banyak kok metode dan pendekatan yang sifatnya ya model-model kayak di pesantren, mereka punya model sendiri ya. Boleh dipinjam metodenya itu atau perlu Ibu menciptakan metode sendiri apa gitu kan. Di situ di penilaian kami kan ada inovasi. Itu penting ya di dalam RPP. Nah, yang kedua Ibu, sentuhan teknologi di RPP Ibu sebagai salah satu bentuk realisasi dari TIPEK apa Bu? Tayangan video sama PowerPoint. Video. Sumber belajar Ibu dari mana aja? Misalnya mengajarkan tentang apa namanya ini berkompetisi dalam wata'awanu Lebih 'alal tidak birri wat taqwa. sumber Ya belajarnya dari ini buku, internet juga Pak. Kemudian boleh nanti literatur dari sumber internet lain. ya. Hmm. Nah, ini seperti ini seharusnya bukan buku referensi yang relevan, tetapi disebut buku apa. Ya, ya dari Iya, YouTube nanti Pak, tafsir. internetnya nanti dari YouTube. Tafsirnya juga disebut tafsir apa. Oh Sebab gitu kalau ya Pak ibu ya. nanti menggunakan tafsir Al-Quran, tafsir liberal itu bahaya juga buat Siap, nanti siap kan Pak. ibu kan di bawah kementerian di bawah negara Republik Indonesia NKRI. Kalau Siap ibu Pak. menggunakan tafsir yang apa namanya fundamental ya, Pak Amir, bahaya ibu bisa ditulis. Sumber belajar nggak dikembangin bu, misalnya ibu kenapa nggak lebih spesifik misalnya YouTube ya dengan apa namanya channel siapa kan harus begitu zaman sekarang bu. Siap, siap. Misalnya website apa atau ibu punya website sendiri, punya akun YouTube bu, Punya Pak, nggak punya. setelah semenjak PPG karena harus upload. Iya, ibu harus menjadikan itu sebagai sumber belajar utama malah. Iya, di situ ibu apa namanya isi dengan konten-konten yang terkait dengan eh, PAI ya. Harus begitu sekarang guru bu memang. Jadi sumber belajar nanti ke depan RPP ibu sudah apa namanya sudah siapa namanya ibu? Ibu siapa namanya? Laila Hayani. Laila Laila Majnun Channel misalnya kan? Dan gitu. IG gitu kan? Akun IG-nya siapa misalnya yang contoh untuk apa namanya contoh perbuatan yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ada beberapa akun yang bagus untuk kita tiru, akun-akun gitu. Sudah harus begitu Bu sumber belajar itu. Enggak, ini jangan pakai internet, buku, ya jelas sih Bu. Jadi nggak kelihatan nanti apa namanya di mana Ibu main teknologinya tuh di mana. Nah ini kita buru-buru nih soalnya itu. Itu komputer. Oke, baik. Kita lanjutkan Bu Laila ya. Ya Pak. Bu Laila, sebelum saya lupa nanti terkait dengan oh ya materi aja dulu ya. Materinya tentang apa? KD-nya tentang apa? Kita ngomong KD-nya tentang apa? KD-nya tentang menganalisis makna Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 48 dan hadis Tentang tentang kompetisi dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Astabiqul khairat. Oke, bedanya ini kan materi ini untuk berapa kali pertemuan? Satu kali 45 menit Pak. Kalau pertemuan itu kan 3 kali 45 menit kalau normalnya. Nah ini yang saya ambil yang 1 kali 45 menit. Oh, kok begitu ya RPP-nya ya? Padahal kan yang diarahkan kemarin itu membuat 3 RPP. Satu Ya, RPP itu 1 kali pertemuan. normal 3 kali 45 menit ya Pak. Iya, mengapa Ibu Ya. hanya 1 kali 45 menit? Kan di sini tuh ayatnya tuh ada 3 sebenarnya Pak. Jadi maksudnya 1 kali yang 1 ayat, yang 1 kalinya 1 ayat, yang satunya 1 ayat gitu loh Pak. Oh, harusnya di tahap pengembangan perangkat pembelajaran kemarin itu kita sudah ini ya, sudah fix bahwa 3 RPP untuk 3 kali pertemuan. Jadi 1 kali pertemuan itu ya pertemuan biasa. Kalau di SMA berarti 3 kali 45 menit kan.
Ya. Nah, itu harusnya. RPP Ibu yang kedua seperti apa? Tentang Satu, toleransi. satu kali Di, 45 menit. di KD 3.2 kalau di pertemuan kedua. Bukan, bukan. Maksud saya 1 kali 45 menit juga. 3 kali 45. Nah, kenapa berbeda dengan RPP yang pertama ini? Ini kemarin sebenarnya kalau di upload yang pertama 3 kali 45 Pak, cuman pas materi lupa saya di ngerubah kemudian bikin 1 kali 45 aja gitu kemarin tuh Pak. Saya luruskan ya, Ya Pak. sebelum Ibu menyimpang terlalu jauh. Jadi Bu Laila, RPP yang dibuat itu untuk 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Pertemuan itu normal, 1 kali pertemuan Ibu itu kan 3 kali 45 menit kan? Iya. Maka jangan Ya. dipotong-potong. Kalau 1 kali 45 menit, 2 kali 45 menitnya ngapain? Berarti saya salah nulis jamnya berarti. Nah, iya. Jadi Soalnya 1 kali. kerjaannya seperti itu, cuman jamnya 3+1 ya, 3+1 ya gitu loh kemarin tuh Pak. Jadi Bu Laila tolong dikembalikan jamnya jadi 3 ya. Siap, Jadi siap 1 Pak, kali siap. pertemuan. Nah, ini KD ini dipilih sebelum UAS kan? Sebelum Iya, penilaian akhir semester ya? iya. Oke, baik. Yang ini Fastabikul Khairat ya. 1 kali pertemuan. Iya Pak. Apa saja yang dipelajari dari Fastabikul Khairat ini? Oh, yang pertama itu Pengertian ya? maknanya, pengertian, kemudian tajwidnya, Oh, kemudian kandungan ayatnya, kemudian nanti mendemonstrasikan bacaannya, kemudian perilaku yang ditunjukkan dari eh, kompetisi dalam kebaikan berdasarkan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 itu. nah, itu kan luar biasa banyak materinya. Nggak mungkin 1 kali 45 menit kan? Ya Pak. Mulai dari makna belajar bacanya Quran surah Al-Maidah tadi ya Ya, kan sesuai dengan tajwid, kemudian implementasinya dalam kehidupan sehari-hari, maka nggak mungkin itu 1 kali 45 menit. Itu ya, Bu ya Laila ya. Pak, siap. Baik, Fastabikul Khairat. Ini materinya menarik karena orang ini kan terkadang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi berlomba-lomba dalam keburukan ya, Pak Jamal ya. Nah, ini materi yang luar biasa, dahsyat kalau diterapkan dan berhasil meresap di kalbu anak-anak itu, bahwa berlomba-lomba itu boleh, tapi dalam kebaikan dan tidak saling sikut, tidak saling tendang kan begitu. Nah, Ibu, apa yang menjadi dalil dari Fastabikul Khairat? Dalil utama Dalil Fastabikul Khairat. utamanya Al-Quran surah Al-Maidah ayat 48 Pak. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Ya, Boleh Ibu bacakan, Bu? Pak, saya buka di LKPD ada. Iya. Ada, Bu? Bagaimana, Bu? Bisa membacakan Quran surah Bisa, Al-Maidah? Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum
لكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. Sadaqallahul azim. Waduh, ini Kori tingkat provinsi Jatim. Baik Bu Laila. Jadi poinnya di akhir ayatnya tadi ya, fastabiqul khairat ya. Jadi kalau itu ayat Al-Qur'annya, kalau hadisnya ada tentang fastabiqul khairat. Hadisnya itu ada 5, salah satu yang saya tulis di. Ada 5 ya. Baik, tidak Iya, ada 5. dibacakan. Banyak banget. Baik. Fastabiqul khairat. Ini kan bukan sekadar memberikan pemahaman kepada peserta didik kita akan pentingnya berlomba-lomba dalam kebaikan, tetapi kita coba menginternalisasikan atau kita coba menanamkan sifat fastabiqul khairat kepada peserta didik. Bagaimana caranya, Bu Laila, agar peserta didik kita ini bukan sekadar tahu, tetapi mampu fastabiqul khairat, bukan sekadar tahu dalilnya, tahu pentingnya fastabiqul khairat, tapi memang mereka mampu berfastabiqul khairat. Silakan Bu Laila. Kalau yang pertama itu tentunya ngasih teladan dulu Pak sama anak-anak. Jadi sebagai guru nggak cuma ngomong gitu Pak, tapi kasih dulu perilaku bahwasanya kita mampu memberi contoh kepada anak. Jadi anak tuh biasanya dia melihat kita melakukan itu, dia akan tersentuh melakukannya gitu Pak. Setelah itu nanti anak itu dibiasakan, misalnya yang simpel-simpel aja dulu. Sekarang nih kan rasa empatinya sudah mulai berkurang ya Pak, dipengaruhi oleh HP gitu kan. Jadi mereka belajar justru dari TikTok gitu kan. Nah, jadi perlu sekali kita memberi teladan, kemudian mereka nanti akan dibiasakan. Salah satu contoh, kalau dulu kita zaman sekolah, kalau guru ke kantor bawa buku itu kan cepet Pak. Nah, saya aja Bu yang bawa gitu. Nah, kalau sekarang itu kalau kita nggak minta tolong itu nggak mau gitu nah Pak. Seolah dia menutup. Nah, itu salah satu contoh kecilnya. Jadi kalau sekarang dibiasakan, disentuh hatinya, nah, diberi reward berupa pujian, itu senang banget Pak anak tuh, dipuji aja gitu. Meskipun sudah tingkat SMA ya, masih senang Iya dipuji. Pak, benar. Walaupun sudah tingkat SMA. Oke, baik. Nah, Bu, fastabiqul khairat ini kan cuma 1 kali pertemuan ya. Iya. Kira-kira bisa kita menanamkan fastabiqul khairat itu meskipun hanya 1 kali pertemuan? Walaupun secara keseluruhan tidak Pak, tapi secara ilmu faktualnya dia sudah dapat, sudah lengket gitu Pak. Oke, gitu ya. Iya. Jadi secara basis keilmuannya sudah Iya. tahu ya. Iya, Kemudian Pak. tinggal diimplementasikan. Baik, Iya. untuk penilaiannya, Bu. Ini kan fastabiqul khairat ya. Ibu menilai di ranah apa saja? Apakah ranah pengetahuan saja atau sampai ke keterampilan dan sikap? Mulai dari spiritual, Pak. Ya, boleh diceritakan ranah apa saja yang Ibu nilai? Yang pertama, yang jelas spiritualnya kan, mulai dari cara dia berdoa itu sudah kita ingatin gimana kalau kita sebagai orang Islam itu berdoa itu angkat tangan. Kalau selama ini dia tangannya di atas meja, sudah mulai angkat tangan. Itu pengetahuan secara observasi kan dari guru spiritual. Nah, kemudian pembacaan tajwid tadi juga spiritual, cara dia membaca secara menggunakan hukum tajwid berdasarkan maksud hurufnya. Baik. Sikapnya juga diobservasi selama dia belajar itu
bertanggung jawab tidak dengan apa yang kita kasih, gitu kan Baik, Pak. maaf Ibu, saya potong sedikit karena waktu kita terbatas. Ya Pak. Yang kaitannya dengan fastabiqul khairat. Maksud saya ini penilaian khusus fastabiqul khairat. Apa saja yang Ibu gunakan? Penilaian ranah kognitif seperti apa, misalnya afektifnya seperti Oh, apa, dan ya. keterampilannya seperti apa. Ya. Kalau untuk pengetahuannya tes tertulis Pak. Oh baik, tes Ah, tertulis. tes Terus? tertulis. Kemudian kalau untuk keterampilannya tadi membaca, dia kan membaca ayat itu dengan hukum tajwid yang sudah diajarkan. Oke, terus kalau sikapnya? Kemudian kalau sikapnya itu pakai observasi Pak. Observasi pakai ada rubriknya. Nah, untuk tes sudah ada soalnya. Ada soalnya Pak. Kemudian untuk Kalau yang biasanya kalau observasi ada. bimbingan kan. Untuk Yang observasi observasi ada. ada Pak. Di RPP itu sudah saya RPP. tuangkan Pak. Baik, baik. Nah, ini saran saya ini terakhir Bu Laila Siap Pak. dan juga jadi PR kita bersama. Bagaimana nanti ketika Ibu melakukan tes itu jangan lagi manual, tetapi sudah menggunakan teknologi. Siap Pak. Ini juga menjadi catatan kita. Ibu bisa menggunakan Quizizz tidak? Atau Wordwall tidak? Educandy? Pernah? Saya pakai Google Form Pak. Oke, Ibu pakai Google Form dalam Ya. melakukan tes? Oke, Ya. baik, baik. Pakai Google Form atau Google Classroom tidak masalah ya. Ya. Yang penting mengintegrasikan teknologi bukan hanya di dalam proses tetapi juga ketika mengevaluasi. Ini kan zaman sudah canggih gitu. Jadi Ibu akan lebih mudah kalau Ibu menggunakan atau mengevaluasinya menggunakan teknologi pembelajaran ya. Seperti Ya, Pak. Google Form dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu Laila. Semoga sukses selalu. Semoga dipermudah segala urusannya, khususnya terkait dengan PPG yang sedang Ibu jalani. Dan saya kembalikan ke Pak Jamaluddin. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Amir. Saya kira sudah sangat komprehensif ya yang kita diskusikan ya. Mudah-mudahan Ibu bisa mengambil apa namanya pemahaman tambahan ya di ujian komprehensif ini ya. Jadi tidak sekedar menguji Ibu, tetapi juga kita juga transfer beberapa pengetahuan terkait. Baik Ibu, terima kasih Bu Lela. Terima kasih banyak Semoga Bapak bimbingannya. Semoga urusan Bapak dimudahkan. Amin. Pak Jamal, Pak Amir, Ibu Eni. Amin. Sama-sama. Saya izin live ya Pak. Baik. Oke.